Analisis daur hidup dan carbon footprint. Oleh kelompok 4 yang beranggotakan Aura Putri Zafira, Rani Rosyadah, dan Valeri Ravavena Atala. Setiap produk akan selalu memiliki masa hidup yang berbeda-beda. Masa hidup suatu produk dimulai saat dikeluarkan oleh perusahaan ke masyarakat luar, sampai menjadi tidak disenanginya produk tersebut merupakan suatu siklus kehidupan produk. Setiap produk yang dikeluarkan akan memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai dampak dari siklus kehidupan produk tersebut. Hal itu dapat dilakukan menggunakan analisis daur hidup. Analisis daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA) merupakan metode untuk mengukur dampak suatu sistem sepanjang masa pakai produk atau proses. Konsep dan teknik LCA memberikan kerangka yang baik untuk mengevaluasi strategi pengelolaan sampah bagi perencana dan pengambil keputusan bidang persampahan, mulai dari ekstraksi sumber daya, melalui produksi dan penggunaan produk, dan daur ulang atau pembuangan akhir. Analisis daur hidup dapat digunakan untuk mempelajari dampak lingkungan dari suatu produk atau fungsi dari produk tersebut. Jejak karbon atau carbon footprint merupakan ukuran jumlah total dari karbon dioksida CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang diemisikan oleh suatu komunitas, populasi, sistem kerja, maupun pribadi. Cakupan yang termasuk di dalamnya yakni analisis dari sumber pencemar, simpanan spasial serta temporal pada populasi maupun aktivitas. Jejak karbon dapat dihitung sebagai karbon dioksida ekuivalen menggunakan 100 Years Global Warming Potential atau GWP 100 dan dinyatakan dalam satuan ton karbon atau ton karbon dioksida ekuivalen. Jejak karbon yang dihasilkan akan berdampak negatif bagi kehidupan di bumi. Selain bencana alam dan cuaca yang ekstrim, jejak karbon juga mengakibatkan perubahan produksi rantai makanan dan sumber air bersih berkurang. Semakin tinggi jejak karbon yang ada di bumi, tidak hanya menyebabkan rusak lingkungan, tapi juga dapat memperburuk tingkat kesehatan manusia. Oleh karena itu, mengurangi jejak karbon akan membantu memperlambat proses pemanasan global yang saat ini sudah mulai terjadi. Emisi karbon disebabkan oleh beberapa hal seperti pembakaran bahan bakar fosil, contohnya yaitu memasak dengan menggunakan gas dan berpergian mengendarai motor atau mobil, lalu deforestasi hutan, pertanian, perkebunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan gas metana yang dihasilkan dari proses perkebunan dan peternakan. Upaya mengurangi carbon footprint dapat dilakukan melalui peningkatan efisien energi dan perubahan gaya hidup dan kebiasaan membeli manusia. Contohnya adalah menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api, memasang lampu hemat energi, menambahkan insulasi pada bahan bangunan. Selain itu, emisi karbon juga dapat dikurangi dengan menggunakan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Salah satu contoh dari manajemen limbah yaitu penggunaan atap seng sebagai material konstruksi pada bangunan. Penggunaan atap seng jika dibandingkan dengan atap material lain itu dapat membantu mengurangi jejak karbon. Dan juga atap seng sangat berguna dalam penghangatan ruangan serta dapat meminimisasi jejak karbon yang dihasilkan oleh alat penghangat ruangan. Thank you!